kalau pada saat musim kemarau otomatis beda lagi harganya. Otomatis agak tinggi dia, kadang kita bisa mendapatkan 130 bahkan sampai 150 per kilonya. Dengan kebutuhan pakan yang berperan penting dalam pertumbuhan sapi, harga pakan menjadi hal sensitif bagi para peternak. Banyak peternak yang mencari alternatif dalam pakan sapi untuk memangkas pengeluaran. Namun, untuk mencapai kondisi sapi potong yang optimal, peternak juga harus memperhatikan pakan yang diberikan. Oleh karenanya, ketersediaan pakan murah menjadi penting untuk para peternak sapi potong di Indonesia. Ya, kita pergi mengambil rumput di lokasi, bawa ke tempat sapi, cincang, lalu kita campur dengan dedak. Tambahan lainnya ada kadang juga dari kulit kacang, dari kulit jagung, itu aja makanan tambahan. Kadang juga ada dari lantoro juga untuk makanan tambahannya, rumput dan dedak. Itu pakan kita dari Kabupaten Bima khususnya, dari sejak zaman dahulu kita diberikan solusi, diberikan cara pembuatan pakan seperti itu. Pada kenyataannya, pakan sapi potong yang dibuat oleh peternak seringkali tidak memperhatikan unsur yang dikandungnya. Kurangnya pengetahuan peternak akan pakan berkualitas menjadi permasalahan utama bagi peternak yang kerap gagal dalam meningkatkan bobot berat sapi. Biasanya peternak itu hanya melihat apa yang tersedia di lokal, ya. Nah, kadang-kadang kendalanya adalah peternak belum mengerti dengan jelas apa gunanya makanan atau pakan yang dia berikan dalam memenuhi kebutuhan dari ternak itu sendiri. Jadi biasanya hanya memberi dalam jumlah yang mungkin yang ada tersedia di sana tanpa memikirkan kebutuhan, sehingga perkembangan ternak itu kurang maksimal. Baik bila karena itu dengan sendirinya akan menekan harga. Kalau pakan campur yang biasanya dibuat oleh pabrik, tentu saja sampai di tempat peternak lebih mahal ya, karena ada ongkos transportasi dan biaya pencampuran dan sebagainya. Dalam sebuah pakan ternak, jenis pakan terbagi menjadi dua, yaitu pakan dasar yang terdiri dari rerumputan dan jerami, serta pakan konsentrat atau pakan tambahan yang terdiri dari air, karbohidrat, protein, serta vitamin dan mineral. Penggabungan kedua jenis pakan disebut sebagai pakan komplit yang memiliki rasio 30% sampai 60% pakan dasar dan 40% sampai 70% pakan konsentrat. Di saat pakan dasar mudah didapatkan, tidak sama halnya dengan pakan konsentrat. Dengan begitu banyak unsur di dalamnya, konsentrat menjadi kunci untuk penggemukan badan sapi. Untuk pembuatan konsentrat, air bisa didapatkan dari rerumputan atau minuman ternak. Untuk karbohidrat, bisa didapatkan dari rerumputan, jerami, tongkol jagung, gaplek, onggok, dan lainnya. Sedangkan untuk protein, bisa didapatkan dari bungkil inti sawit, dedak padi, ampas tahu, atau jenis leguminosa seperti lamtoro, gamal, indigo vera, dan lainnya. Serta untuk vitamin dan mineral dapat dibeli di toko pertanian. Hari ini kita akan membuat pakan konsentrat buat sapi potong penggemukan, dan kita akan siapkan bahan-bahannya. Ini dedak dari penggilingan padi ya, kita tahu dedak padi
Dan biasanya kualitasnya ini akan sangat bagus tanpa dicampur dengan sekam. Tepung leguminosa. Kita tahu tepung leguminosa ini banyak mengandung protein, sehingga menjadi sumber protein buat sapi. Yang ketiga adalah gaplek yang digiling. Gaplek itu asalnya dari singkong yang digiling, merupakan sumber energi. Ya, jadi karbohidrat yang mudah dicerna. Yang berikut adalah bungkil inti sawit. Ini bungkil inti sawit paling banyak dihasilkan di Indonesia, berasal dari industri minyak sawit ya. Bungkil kelapa. Bungkil kelapa itu kelapa yang sudah diambil minyaknya dan kemudian ampasnya dikeringkan dan masih mengandung protein yang tinggi. Ketika lemaknya masih ada sedikit, tapi ini menjadi sumber protein juga. Berikut adalah tepung jagung. Nah, tepung jagung ini sebagai sumber energi ya. Otomatis seperti juga manusia, jagung ini menjadi sumber energi buat sapi. Ini ada sumber mineral yang kita juga tidak boleh lupa, karena ini untuk bermanfaat bagi tulang ya, pertumbuhan tulang. Ini kalsium, tepung kapur. Selain kapur, ada juga garam sebagai sumber Na. Ini untuk menambah nafsu makan ternak. Tanpa garam juga badan ternak akan lemas ya, seperti juga manusia. Ini adalah campuran dari mineral-mineral mikro dan juga vitamin yang bermanfaat untuk membantu proses metabolisme di dalam tubuh. Dan yang terakhir yang belum, ini adalah bentuk cair. Ini adalah molasses. Molasses berasal dari pabrik gula ya, pabrik gula, dan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan dari sapi. Pembuatan pakan ternak mandiri bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu cara manual dan dengan menggunakan mesin. Sebelum memulai pembuatan, siapkan tempat dan bahan serta alat yang dibutuhkan, seperti timbangan, sekop, ember, dan lainnya. Tahap pertama, setelah peralatan tersedia, timbang bahan-bahan yang jumlahnya paling sedikit seperti vitamin dan mineral, garam, dan kapur, lalu dimasukkan ke dalam wadah kecil dan diaduk rata. Di wadah besar, masukkan bahan dari yang paling banyak, yaitu dedak, ke paling sedikit, yaitu jagung pecah dengan sistem berlapis. Lalu taburkan bahan yang ada di wadah kecil di atasnya. Setelah semua bahan diletakkan dengan konsep berlapis, bagi bahan tersebut menjadi 4 bagian. Lalu campur masing-masing bagian tersebut sebelum diaduk dengan menyilang. Setelahnya, 2 bagian tersisa diaduk hingga menjadi homogen dan pakan siap diberikan kepada sapi potong. Pembuatan pakan sapi dengan bantuan mesin sangat mudah dilakukan. Bahan cukup dimasukkan ke dalam mesin dengan urutan bahan baku terbanyak seperti dedak hingga yang paling sedikit, yaitu kapur. Setelahnya, nyalakan mesin dan biarkan bahan teraduk selama 15 menit sebelum memanen hasil pakan sapi. Walaupun pembuatan pakan ternak mandiri cukup mudah dilakukan, terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh para peternak sapi agar manfaat dari pakan yang dibuat dapat terlihat hasilnya. Jika pakan yang dibuat secara mandiri sesuai dengan takaran dan aturannya, selain memangkas pengeluaran peternak untuk pembelian pakan ternak, peternak juga dapat melihat perubahan positif terhadap ternaknya. Poin-poinnya ini yang pertama, ketika sebenarnya alangkah baiknya
kalau kita mengetahui bagaimana cara membuat pakan formulasi. Tetapi nomor satu, mengetahui komposisi dari bahan-bahan pakan ini. Kita harus tahu apa sih yang namanya sumber serat, apa sih yang namanya bahan-bahan yang sumber protein atau sumber karbohidrat. Dengan demikian ketika kita mau campur, kita sudah tahu nih, oh ini akan komplit karena saya sudah punya seratnya, saya sudah punya karbohidratnya, sumber proteinnya dan sebagainya. Itu nomor satu yang harus kita tahu. Nomor dua ya tentu saja harga ya. Nanti kalau kita tahu bahwa ini bagus, misalnya contohnya bungkil kedelai ini bagus, tapi ini bahan impor dan harganya mahal. Tentu saja kalau kita pakai nanti untuk sapi bagus, tapi kan mahal jadinya. Nanti keuntungan peternak menjadi sedikit. Itu nomor dua, kita perhatikan harganya ya. Nomor tiga, yang kita pakai kalau bisa jangan yang bersaing dengan manusia. Contohnya ya ini yang mudah ya, kemarin pernah saya lihat ada peneliti di luar negeri menggunakan beras. Nah, beras adalah konsumsi manusia, jadi janganlah kita mencoba memakai beras untuk makanan ternak itu, untuk pencampurnya ya. Dan yang ketiga, kita juga harus tahu bagaimana tadi ya mengkombinasi bahan-bahan ini. Ada keterbatasannya. Misalnya kita tahu lemak itu bagus untuk sumber energi, tetapi kalau kita pakai dosis tinggi kan artinya nanti akan merusak mengganggu pencernaan. Jadi itu juga kita harus tahu berapa persen sih yang untuk menggunakan bahan ini gitu. Ada keterbatasan tertentu yang harus kita ketahui juga gitu ya. Nah, terus yang tadi status fisiologi. Di Indonesia kan ada musim hujan dan musim kemarau. Kalau musim hujan, petani atau peternak itu tidak masalah dalam segi rumput ya. Nah, tapi kalau dalam musim kemarau ini kan kesulitan mencari rumput yang berkualitas baik. Itu sangat sulit. Tapi ada jerami, ada bahan-bahan limbah lain. Nah, itu biasanya beberapa peternak itu ingin memberikan tetap yang kualitas bagus. Bagaimana caranya? Yaitu kan kita artinya sebelum memasuki musim kemarau kita sudah harus berpikir nih bagaimana kita membuat pakan ini kita awetkan atau kita simpan dengan proses yang baik sehingga bisa dimanfaatkan di pas musim kemarau. Ada banyak opsi bahan baku yang dapat digunakan untuk dijadikan pakan ternak sapi potong. Tentu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun pada akhirnya tidak ada susunan pakan yang terbaik. Yang ada hanyalah pakan yang paling efisien mendukung produksi peternak untuk mencapai target yang ditentukan sehingga peternak tidak lagi merasa segan untuk turut berpartisipasi dalam menaikkan jumlah daging sapi yang beredar di Indonesia.